Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi untuk warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kelancaran terhadap semua urusan kita. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tafsir saya atau artikel tafsir. Saya mengambil judul hidup berpasangan untuk mengenal kebesaran Allah. Yang pertama abstrak adalah berpasangan adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang berjodoh untuk melanjutkan hidup bersama-sama. Arti pasangan ini dapat dipakai untuk sesuatu yang dipakai secara bersamaan. Contoh seperti suatu sandal. Allah menciptakan kita berpasangan adalah agar kita saling melengkapi satu sama lain. Dan agar kita selalu mengingat Allah, berpasangan merupakan suatu keuntungan bagi manusia karena manusia secara umumnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dengan hidup berpasangan, manusia dapat ketenangan dan kenyamanan dan pasangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk analisis deskriptif dengan metode fokus ayat yang telah ditentukan. Mengkaji tentang hidup berpasangan sebenarnya perlu dilakukan agar mencegahnya orang tahu bahwa Allah menciptakan kita berpasangan untuk mengingatnya. Maka dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pembaca. Maaf, ini salah ketik. Nah, agar orang tahu bahwa Allah menciptakan kita berpasangan sebenarnya perlu dilakukan. Nah, kemudian pendahuluan dari artikel saya, Allah menciptakan kita menjadi berpasang-pasangan selain untuk mengingat Allah, merupakan untuk meringankan beban kita. Berpasangan merupakan nikmat dari Allah untuk makhluknya yang perlu kita syukuri. Banyak manfaat yang kita peroleh dari hidup berpasangan, seperti menikah, merupakan contoh hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Manfaat dari menikah adalah kita dapat menghindari dari perbuatan maksiat dan kita bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Seperti manusia yang diciptakan laki-laki dan perempuan, yang diciptakan untuk saling mengenal dan saling mengisi kekosongan. Agar untuk saling melengkapi, semua itu adalah kebesaran Allah. Dan kita adalah hambanya, hendaknya kita tetap mengingatnya, subhanallah. Dalam Al-Quran, lafaz tadzakarun menunjukkan arti untuk kata mengingat sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 49, tetapi dalam surat Al-A'raf ayat 3, lafaz tadzakarun menunjukkan arti mengambil pelajaran. Karena pada ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan sesungguhnya manusia sangat sedikit yang mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah. Dalam ayat ini yang dimaksudkan untuk mengingat Allah karena untuk kembali kepada Allah. Jika surat Az-Zariyat dilihat secara lengkap yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, yang menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksudkan zaujain dan apa yang dimaksudkan dengan lafaz tadzakarun. Dengan menggunakan lafaz artikel ini menggunakan metode dan fokus ayat yang sudah ditentukan. Artikel ini ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan lainnya sehingga dapat menjadi manfaat kepada pembaca. Artikel ini menggunakan metode maudhu'i dengan cara mengumpulkan ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Artikel ini menggunakan metode maudhu'i yang dikembangkan dengan langkah-langkah. Yang pertama, fokus kepada ayat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Allah menciptakan semua jenis makhluk dalam dua kategori dan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, agar untuk mengingat dan mengetahui kebesaran Allah. Sesungguhnya tidak ada satupun yang menyerupainya, dan dialah Sang Maha Pencipta segala sesuatu, maka gantilah hal tersebut dengan bertauhid dengannya. Kemudian fokus pada kata kunci, yaitu saya mendapatkan dua kata kunci zaujaini dan tadzakarun. Kata zaujaini menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras lil Afadil Al-Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yaitu pada surat Hud ayat 40, surat Ar-Ra'd ayat 3, surat Al-Mu'minun ayat 7,
surat Az-Zariyat ayat 49, surat An-Najm ayat 45, dan surat Al-Qiyamah ayat 39. Dalam surat Hud, maksud dari lafaz zauja ini adalah perintah Nabi Hud kepada hewan-hewan yang berpasangan untuk memasuki kapal bahtera Nabi Nuh. Pada surat Ar-Ra'd ayat 3, lafaz zauja ini pada surat ini menceritakan ciptaannya bahwa Allah menjadikan buah-buahan berpasang-pasangan yang merupakan kebesaran Allah. Kemudian pada surat Al-Mu'minun, lafaz zauja ini berhubungan dengan surat Hud yang menurunkan wahyu, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur yang memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-pasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Lafaz zauja ini pada surat ini merupakan terusan surat Hud ayat 40 atau munasabah dari ayat 40 yang menjelaskan pada saat terjadi banjir di masa Nabi Nuh, Allah memerintahkan membuat kapal atas perintah Allah, dan kemudian Allah membawa semua yang berpasang-pasangan dan keluarganya. Dan Nabi Nuh dilarang membicarakan orang zalim pada masanya karena mereka akan ditenggelamkan. Dan lafaz zauja ini pada surat An-Najm ayat 45, pada surat ini yang artinya dan sesungguhnya ialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, dan ayat selanjutnya yang artinya dari mani apabila dipancarkan, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah manusia atau bisa juga hewan yang diciptakan pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa disebut jantan dan betina buat hewan. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 39, lafaz zauja ini juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan dua jenis yang berbeda untuk hidup berpasang-pasangan, baik tumbuhan, hewan maupun manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian pada kata kunci kedua yaitu lafaz tadakkarun. Menurut Al-Mujam Al-Mufarras lil Afadil Quranil Karim digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali, yaitu pada surat Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 3, Al-A'raf ayat 52, surat Yunus ayat 3, surat Hud ayat 24 dan 30, surat An-Nahl ayat 17 dan surat dan ayat 90, dan surat Al-Mu'minun ayat 85, surat An-Nur ayat 1 dan ayat 27, surat An-Naml ayat 62, surat As-Saffat ayat 55, surat Al-Hasyiyah ayat 23, surat Az-Zariyat ayat 49, dan surat Al-Waqiah ayat 62. Kemudian yang terakhir surat Al-Alqah ayat 42. Pada lafaz tadakkar ini saya hanya mengambil dari beberapa ayat karena terlalu banyak jika membahas 17 ayat. Yang pertama, lafaz tadakkarun pada surat An-Naml ayat ini menjelaskan untuk tidak mendekati harta anak yatim kecuali bermanfaat. Dan jika anak yatim tersebut sudah beranjak dewasa, dan juga memerintahkan untuk berbuat adil dan jujur bahwasanya Allah tidak membebani dari batasannya kemampuan hambanya. Dan Allah juga memerintahkan semua itu untuk mengingatnya. Dan yang kedua, lafaz tadakkarun pada surat Al-A'raf ayat 3, pada ayat ini mempunyai lafaz tadakkarun mempunyai arti kalian mengambil pelajaran. Pada ayat ini menjelaskan untuk mengikuti aturan yang telah diturunkan dan larangan untuk mengikuti selain Allah sebagai pemimpin. Karena manusia sedikit mengingat urusan keimanan serta melupakan dan tidak memahaminya. Dan lafaz tadakkarun pada surat Al-A'raf ayat 67, lafaz ini adalah mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Yang dimaksud mengambil pelajaran adalah kita dapat mengetahui besarannya kekuasaan Allah dan keluar biasanya ciptaan Allah, serta mengetahui bahwa Dia berkuasa untuk membangkitkan. Karena ayat ini menjelaskan tentang kekuasaannya dan karunia-Nya. Allah berfirman, dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan dari itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Demikian lafaz tadakkarun terdapat banyak menceritakan terhadap kekuasaan Allah dan aturan atau larangan-larangannya. Hal tersebut untuk mengingat Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian tafsir munasabat ayat surat Az-Zariyat ayat 49 terdapat keserasian dengan surat Asy-Syura ayat 11.
kedua ayat pada surat tersebut menguatkan kata zaujun. Pada surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi wa min kulli syai'in khalaqna zaujani la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ya raukum fihi laisa kamilihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kaum dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Jadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Pada surat Az-Zariyat menjelaskan tentang Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan agar kita sebagai makhluknya untuk mengingatnya. Dan pada surat Asy-Syura dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan membuat keduanya dengan kuasa, kehendak, dan hikmahnya. Dan dia menjadikan pasang-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan hewan ternak berpasang-pasangan, jantan dan betina, dia memperbanyak bilangan kalian melalui pernikahan dan kelahiran. Tidak ada satupun makhluk Allah yang menyerupai dan menandinginya, tidak pada zatnya, tidak pada nama-namanya, tidak pada sifat-sifatnya, dan tidak pada perbuatannya. Karena seluruh nama-namanya adalah husna atau paling baik, dan sifat-sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, dan dengan perbuatan-perbuatannya, dia menciptakan makhluk-makhluk yang besar dan tidak ada yang ikut serta bersamanya. Dia maha mendengar lagi maha melihat, tidak satupun dari perbuatan dan perkataan hamba-hambanya yang sama baginya, dan dia akan membalas mereka atasnya. Kemudian tafsir ayat dari ulama tafsir. Terdapat ulama yang menafsiri pada kitab tafsir Az-Zamakhsyari yang menafsiri surat Az-Zariyat ayat 49. Pada kitab tafsir tersebut menerangkan dari segala sesuatu yaitu dari segala sesuatu yang berasal dari hewan kami ciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan dari Hasan, langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, darat dan laut, mati dan hidup, dia menyebutkan sesuatu dan berkata masing-masing dari mereka adalah sepasang. Dan Tuhan Yang Maha Esa adalah individu. Tiada tandingannya, agar kamu ingat apa yang telah kami lakukan, semua itu dari membangun langit dan bumi dan menciptakan berpasang-pasangan. Suatu keinginan agar kamu mengingat dan mengenal Sang Pencipta dan menyembahnya. Dari tafsiran ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian diperjelas bahwa di dunia ini banyak yang berpasang-pasang seperti langit dan bumi, adanya malam dan siang, ada matahari dan bulan, darat dan laut, mati dan hidup. Masing-masing tersebut yang disebutkan tadi adalah sepasang, sedangkan Allah individu atau Maha Esa. Allah menciptakan semua itu dari membangun langit dan bumi dan menciptakan berpasang-pasang agar kita mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, kemudian tafsir ayat menurut hadis. Berdasarkan hadis atau perkataan sahabat tentang surat Az-Zariyat ayat 49 pada kitab Al-Jami' As-Sahih Lisanan wal Musanid yang menerangkan Imam Bukhari berkata pada juz 6 halaman 139 Allah bersabda, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah, maka segeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku seorang memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Pada lafaz lamusiuna menerangkan yang mempunyai kapasitas alamu qadaruhu pada kapasitas yang diperluas, yang berarti kuat. Dan pada lafaz khalaqna zaujaini, laki-laki dan perempuan warna yang berbeda, manis dan asam, mereka adalah berpasang-pasangan. Dari perkataan Imam Bukhari terdapat informasi mengenai maksud dari kata khalaqna zaujaini yang diambil dari surat Az-Zariyat ayat 49. Pada penjelasan tersebut, yang dimaksud khalaqna zaujaini adalah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Warna yang berbeda seperti warna gelap dan warna terang, rasa manis dan asam, semua itu diciptakan dengan berpasangan. Dan terakhir tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Pada arti dan dari tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan artian secara umum ialah awal akhir, besar kecil, hina mulia, tinggi rendah, laut darat, dahulu kemudian, bumi langit, gelap terang, hidup mati, beriman kafir, bahagia
dan sedih, surga, neraka, dan lain-lain sebagainya yang berpasang-pasangan. Adapun makna terbatas berpasang-pasangan ialah laki-laki dan perempuan, dan lebih diperkecil yang bersuami istri. Semua dijadikan Allah segala dua atau sepasang dua. Maka seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini tidaklah dijadikan dengan sendiri dan tidaklah berarti atau kuranglah artinya selama dia masih sendiri. Hanya Allah saja yang ada sendirinya, tidak ada sesuatu yang jadi pasangannya. Untuk itu Allah menyatakan di ujung ayat, supaya kamu semuanya ingat bahwa kitalah yang berkehendak kepada Allah, sedang Allah tidaklah berkehendak kepada kita, dan supaya ingat pula bahwa semua kita berpasangan, tetapi Allah tetap tunggal. Contoh fakta sosial pada awal tahun 1920-an, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Adrian Maurice Dirac atau bisa dipanggil Paul Dirac memperkuat teori tentang mekanika kuantum dalam bentuk yang paling umum yang biasa sebut persamaan Dirac. Teori itu menjelaskan tentang adanya keberadaan pasangan dari antipartikel untuk setiap partikel lain, misalnya positron sebagai pasangan antipartikel dari elektron. Teori ini menegaskan bahwa materi terkecil pun mempunyai unsur yang berpasang-pasangan. Apalagi seorang manusia yang umumnya adalah makhluk saling membutuhkan, kita diciptakan antara laki-laki dan perempuan untuk keberlangsungan keturunan dengan artian melakukan pernikahan. Dengan menikah terdapat manfaat seperti memberikan kenyamanan, melampiaskan syahwat, atau menjaga mental dari pertanyaan kapan nikah. Hal ini menegaskan bahwa salah satu ayat Al-Quran Az-Zariyat ayat 49 itu benar adanya. Sekian hasil kerja saya, mungkin ada saran atau kritik dari teman-teman, dipersilahkan. Izin memberi saran, Mas Mawardi. Ya, silakan. Saran saya cuma dari penulisannya, Mas Ardi. Tadi ada saya perhatikan beberapa poin pas sama menjelaskan beberapa ayat itu penulisannya kurang ada hierarkinya, Mas. Kayak A, B, C gitu-gitu. Tadi ada mungkin ketinggalan apa gimana. Pada bab tafsir apa? Nah, ini. Tafsir yang Nah, ini. kata kunci ini. Ya, Oh, mungkin lebih. pada surat-surat yang Nah, menjelaskan persurat-persurat ini. ya, mungkin akan lebih rapi bila diberi hierarki. Oh ya, Ya, baik-baik. sekian. Makasih atas sarannya. Ya, siap. Mungkin ada lain tentang atau ada perkoreksian tipe-tipe dari saya. Mas Ardi, Ya, Mas. Ya. saya rasa dari materinya sudah cukup jelas ya menurut saya, sangat mudah dipahami, baik itu dari segi penjelasannya maupun materi yang telah sampean ini jelaskan di makalahnya. Mungkin ada beberapa mungkin apa namanya kayak tipe-tipe yang biasa lah, huruf-huruf yang ini kan biasanya keselip-keselip gitu. Cuma secara keseluruhan alhamdulillah udah bagus. Sekian. Ya, baik, Mas. Mungkin saya harus mengoreksi lebih sebelum mempresentasikannya, Mas ya. Ada yang lain atau mungkin jika sudah kita sudahi pertemuan pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan atau saran? Ya, mungkin kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan kehadirannya untuk berdiskusi hasil kerja saya. Semoga kita diberi kelancaran pada tugas mata kuliah ini.
Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.